Halo semua, selamat datang di Pos Bakum, podcast bicara hukum. Kali ini saya akan bicara hukum terkait permasalahan yang menjadi sorotan belakangan ini. Kaitannya dengan masalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Itu karena dampak pandemi COVID-19 sekarang ini atau virus corona. Ini ramai diberitakan. Saya ambil misalnya yang dilansir cnnindonesia.com. Jadi ada situs memberitakan Kementerian Tenaga Kerja 20 April kemarin merilis ada 2,8 juta jiwa yang menjadi korban PHK. Ternyata data dari Kementerian Tenaga Kerja itu masih terbilang jauh lebih kecil dibandingkan data yang disebut oleh Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jadi Kadin menyebut ada 15 juta jiwa yang jadi korban PHK. Waduh, itu banyak sekali. Jadi penting sebenarnya dalam situasi sekarang ini para korban atau si karyawan, pekerja atau buruh ini yang terdampak PHK massal ini harus tahu hak-haknya atas pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya apa-apa saja yang harusnya diperoleh oleh karyawan yang terkena PHK ini. Bahkan harus juga dicari tahu sebenarnya, karena PHK itu tidak bisa serta-merta dilakukan oleh perusahaan. Ada tahapan, ada proses yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak bisa semau-maunya perusahaan main PHK karyawan. Oke, ini akan kita bahas di podcast kali ini. Bicara soal pemutusan hubungan kerja tentu didasari adanya hubungan kerja dulu. Tidak mungkin bicara putus hubungan kalau tidak ada hubungannya. Ini sama saja tidak pacaran tapi minta putus. Aneh guys. Jadi begitu, harus ada hubungan dulu. Hubungan itu terjadi karena antara si pekerja ini dengan perusahaan ada perjanjian kerja. Jadi hubungan itu hubungan perjanjian kerja. Nah, hubungan perjanjian kerja ini bisa terjadi secara lisan maupun tulisan. Dan bisa dalam waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Jadi hubungannya hubungan perjanjian kerja. Jenis perjanjian kerjanya bisa untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Waktu tertentu atau waktu tidak tertentu saya tidak akan bahas lebih dalam. Intinya sih sebenarnya kalau waktu tidak tertentu ini sering kita dengar secara awam itu karyawan tetap. Kalau yang karyawan dengan waktu tertentu itu sering kita dengar dengan karyawan kontrak. Nah begitu, itu sederhananya. Lebih jelasnya itu diatur di dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Oke, sekarang soal pemutusan hubungan kerja, PHK. PHK itu terjadi karena banyak sebab. Antara lain karena kematian, jadi kalau karyawan meninggal itu juga PHK, terjadi pemutusan hubungan kerja. Pensiun misalnya, habis masa kerja atau habis masa kontrak, ya itu juga PHK. Ada juga PHK karena memang karyawan mangkir, tidak kerja-kerja di SP1, SP2, akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja. Atau PHK karena situasi yang seperti sekarang ini. Ada pandemi corona, ada pandemi COVID-19. Kondisi sekarang memang sangat memungkinkan perusahaan mengalami kerugian hingga bahkan gulung tikar mungkin. Jadi bahasa hukumnya yang sering kita dengar sekarang itu PHK dilakukan karena force majeure atau keadaan memaksa dari pihak perusahaan. Atau bisa juga PHK ini dilakukan karena perusahaan tutup untuk melakukan efisiensi. Tutup ini tutup permanen, itu sesuai dengan putusan MK. Jadi bukan tutup sekarang PHK, setelah PHK buka lagi. Nah begitu. Itu sejauh pengetahuan saya. Jadi tutup karena efisiensi itu bisa jadi alasan untuk melakukan PHK kepada karyawan. Ada juga PHK karena perusahaan pilot. Jadi ada 3 kondisi ini yang paling memungkinkan terjadi di dalam pandemi corona saat ini. Jadi force majeure tadi, atau efisiensi, atau pilot. Nah, soal 3 kondisi itu tidak akan saya bahas karena pembahasannya juga perlu pembahasan lebih mendalam. Jadi intinya PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan itu harus ada kesepakatan dengan si pekerja atau karyawan. Jadi ada kesepakatan dengan si karyawan karena kan ada hubungan perikatan. Kalau hubungan perjanjian kerja ini mau diputus di tengah jalan, tentu harus ada komunikasi dulu. Jadi harus ada komunikasi dengan si karyawan, baik itu melalui perundingan-perundingan.
Jadi nggak bisa PHK secara sepihak, apalagi sudah PHK sepihak dilakukan secara massal juga dan tidak memberikan hak-hak si karyawan. Itu bahaya itu nggak bisa. Upaya-upaya PHK itu diatur, ada prosesnya, ada perundingan-perundingan. Jika perundingan-perundingan itu tidak berhasil, nah maka si pengusaha bisa melakukan PHK tapi melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial. Jadi kalau komunikasi dengan karyawan tidak mendapatkan titik temu, tidak ada persetujuan, mau tidak mau upaya melakukan PHK oleh si perusahaan harus melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial. Apa itu lembaga penyelesaian hubungan industrial? Itu ada di Dinas Tenaga Kerja. Itu biasa umum kita dengar tripartit. Jadi ada mediasi dan ada pola-pola cara penyelesaian hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja. Bahkan penetapan itu jika salah satu pihak tidak setuju bisa berproses sampai ke pengadilan, karena penyelesaian masalah ketenaga kerjaan dia punya pengadilan sendiri, namanya Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, proses-proses inilah yang harus ditempuh oleh perusahaan. Bahkan jika proses ini sedang berjalan, misalnya dilakukan perundingan atau tripartit di Dinas Ketenagakerjaan dan sedang berjalannya proses ini si karyawan sementara diskorsing, upahnya tetap harus diberikan. Itu undang-undang yang bilang. Jadi begitu undang-undang melindungi pekerja, karyawan atau buruh ini. Jadi nggak bisa dilakukan PHK secara sepihak. Tapi sebaliknya juga memang, dan ini umum terjadi, si karyawan itu yang mau tidak mau menempuh upaya hukum melalui lembaga perselisihan karena si pengusaha tidak mau tahu dan langsung melakukan PHK sepihak tanpa memberikan kompensasi sama sekali. Ya, tapi proses ini memang tidak akan saya bahas lebih jauh karena dia harus dibahas secara tersendiri, mulai dari tahapan-tahapan tadi, mulai perundingan bipartit, tripartit, bahkan sampai ke pengadilan. Itu lumayan panjang pembahasannya dan segala dinamikanya. Kami sering menangani perkara PHI, sering kami bilang begitu, perselisihan hubungan industrial. Itu repot sekali urusannya. Repotnya di dinas. Nah, saya langsung saja ke inti podcast ini, yaitu hak-hak atau kompensasi apa saja yang seharusnya diterima oleh karyawan yang terkena PHK ini. Oke, ada dua hal yang menjadi dasar perhitungan kompensasi PHK, yaitu harus dilihat dulu status si karyawan, statusnya karyawan, apakah dia karyawan kontrak atau pekerja dengan perjanjian waktu tertentu, atau dia karyawan tetap dengan perjanjian waktu tidak tertentu tadi. Karena dua status ini berkaitan dengan penentuan kompensasi PHK yang harus diberikan perusahaan. Jika si karyawan itu berstatus kontrak atau perjanjian kerja dengan waktu tertentu, jika dilakukan PHK, si perusahaan wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja. Jadi misalnya karyawan ini kerja 2 tahun dan baru bekerja setahun sudah rame corona, akhirnya dia di PHK, maka upah sisa setahun masa kontrak itu harus dibayar. Itu hak karyawan kontrak yang di PHK. Nah, kalau untuk PHK ke pekerja atau karyawan yang berstatus tetap ini atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka perusahaan wajib membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156. Jadi yang pertama ada uang pesangon, ada uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. 3 komponen ini wajib diberikan ke karyawan tetap yang di PHK sesuai dengan perhitungan-perhitungannya. Jadi pesangon ada perhitungannya, penghargaan masa kerja juga ada perhitungannya, uang penggantian hak juga begitu. Itu diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya contoh pesangon. Kalau pesangon itu dihitung dari masa kerja. Misalnya masa kerja kurang dari 1 tahun, nah pesangonnya dapat 1 kali gaji atau 1 bulan upah. Kalau masa kerjanya 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun, dia bisa dapat 2 kali gaji. Kalau masa kerjanya itu 2 tahun lebih tapi kurang dari 3 tahun, dia dapat 2 bulan gaji dan seterusnya. Pengali-pengalinya serupa sampai ke masa kerja 8 tahun atau lebih, seterusnya itu dapat 9 bulan gaji atau upah. Nah, begitu juga dengan perhitungan penghargaan masa kerja sesuai dengan pasal 156 ayat 3. Jadi dihitung dari yang pertama, misalnya masa kerja 3 tahun. Masa kerja 3 tahun tapi kurang dari 6 tahun. Jadi di antara 3 tahun dan 6 tahun ini dia dapat 2 bulan upah. Begitu seterusnya, ada perhitungannya. Lebih rinci itu bisa dilihat di internet atau di
Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Nah, komponen ketiga juga ada namanya uang penggantian hak gitu. Uang penggantian hak. Di situ ada cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya dan ongkos pulang untuk pekerjaan keluarga ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja. Ada penggantian perubahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon. Ini biasanya yang dipakai kalau berselisih di pengadilan, kita tulis aja 15% dari total pesangon. Nah, itu kita pakai begitu perhitungannya. Karena memang di perusahaan ada yang menggunakan PKB, perjanjian kerja bersama. Kalau ada serikatnya di sana, ada juga yang peraturan perusahaan. Tapi apapun bentuk kesepakatan atau perjanjian di perusahaan dengan pekerja tidak bisa kurang dari apa yang diatur dalam undang-undang. Kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan begitu. Kalaupun lebih bagus, tapi jangan kurang dari apa yang diatur oleh undang-undang. Begitu. Jadi begitu kesimpulannya. Ada 3 komponen yang yang harusnya diterima oleh karyawan yang terkena PHK ini untuk yang karyawan tetap tadi. Nah, sekarang kalau misalnya PHK itu dilakukan karena sedang pandemi sekarang, PHK itu dilakukan karena alasan force majeure oleh perusahaan atau karena perusahaan pilot misalnya. Nah, si karyawan tetap ini dia dapat 1 kali pesangon, 1 kali penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Tapi kalau alasan PHK dari perusahaan ini karena melakukan efisiensi, si karyawan yang di PHK ini mendapatkan 2 kali pesangon, 1 kali penghargaan masa kerja dan ditambah penggantian hak. Jadi itu yang diperoleh. Jadi beda-beda. Kalau alasannya efisiensi, perbedaannya di pesangon dapat 2 kali. Kalau alasan force majeure atau karena pilot si perusahaan, itu pesangon cuma dapat 1 kali si karyawan. Begitu. Jadi kesimpulannya, kalau karyawan kontrak mendapatkan gaji sesuai dengan sisa masa kerja tadi. Kalau untuk karyawan tetap, dia mendapatkan hak pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan perhitungannya. Nah, bila terjadi perselisihan setelah PHK karena PHK itu dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan hak-hak tidak diberikan ke karyawan ini, bisa dilakukan upaya-upaya hukum. Memang sulit melakukan upaya hukum, apalagi karyawan sudah tidak dapat upah dan kondisi pandemi sekarang, tapi harus repot-repot melakukan upaya hukum kepada perusahaan. Tapi mau tidak mau, hak harus diperjuangkan. Kalau mau harus. Jadi untuk memudahkan, segera cari lembaga-lembaga bantuan hukum LBH di sekitar, atau kalau si karyawan ini menjadi anggota serikat pekerja di perusahaan, ya bersama dengan serikat, komunikasi dengan serikat untuk memperjuangkan hak PHK ini. Cuma bicara soal serikat pekerja, sebisanya lihat situasi dan kawal bersama. Artinya terlibat bersama dengan serikat. Jadi si karyawan yang mau menuntut hak ini bersama dengan serikat. Jangan sepenuhnya diserahkan, tetap harus dikawal, dipantau. Karena kami punya pengalaman menangani perkara ini masih jalan sampai sekarang. Jadi ada pekerja di PHK dan serikat pekerja ini mewakili si pekerja melakukan perundingan dengan perusahaan sampai peroleh kesepakatan dan dibuat perjanjian bersama. Perjanjian bersama ini telah didaftar di pengadilan intinya. Ternyata perjanjian itu tanpa persetujuan si pekerja. Jadi si serikat pekerja ini bertindak serta-merta mewakili si pekerja membuat perjanjian bersama soal PHK dengan segala kompensasinya, tanpa kuasa dari si pekerja yang di PHK. Tak heran isi perjanjiannya sangat merugikan si pekerja. Jadi meski serikat pekerja ini berdasarkan Undang-Undang Serikat Pekerja pasal 25 kalau tidak salah, dia bisa bertindak mewakili anggotanya. Namun untuk urusan-urusan membuat perjanjian, perbuatan-perbuatan hukum begini, misalnya di dalam perundingan bipartit istilahnya, si serikat tidak bisa serta-merta lakukan tanpa melibatkan langsung si karyawan, atau setidaknya ada kuasa dari si pekerja ke serikat untuk membuat perjanjian itu. Oke, ini agak melebar pembahasannya. Jadi intinya itu soal hak-hak pekerja yang di PHK perusahaan di masa pandemi corona saat ini. Oke, sampai di sini dulu podcast kali ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih.